Cerita berlatar saat Perang Dunia Kedua di mana pada bulan April 1942 setelah Filipina ditaklukkan Jepang, sekelompok prajurit Inggris mencoba kabur dari pasukan Jepang. Namun karena ombak yang sangat besar, prajurit Inggris itu terdampar di pantai. Dan karena takut ditangkap lagi, seorang tentara bernama Leroy memilih meninggalkan temannya. Dan tak lama setelah itu Leroy menyaksikan sendiri teman-temannya tadi dibantai oleh tentara Jepang. Japs killed others. I alone escaped. 3 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Februari 1945, beberapa pasukan dikirim oleh Inggris untuk membantu suku Dayak berperang melawan Jepang. I was to help lead the tribes against the Japanese. Yes, sir. Well, I'm upside down. Tiger! Yes, sir. Dan tak lama setelah mendarat, Kapten Firebone dan Sersan Tenga langsung dikepung oleh suku Dayak. Kemudian mereka pun langsung dibawa oleh para suku Dayak itu masuk ke dalam hutan. What's the center now? Into the middle of the boy. I'll take the first watch. Yes, sir. Dan saat mereka tertidur, suku Dayak itu mengikat si kapten dan si sersan, kemudian langsung membawanya ke desa mereka. Dan sesampainya di sana mereka dikejutkan oleh Leroy yang menjadi raja di tempat itu. He's a white man, my God. My name is Fairborn. Kemudian malam harinya Kapten Firebone pun menjelaskan bahwa sekutu sudah mulai melancarkan serangan dan dirinya beserta Sersan Tenga dikirimkan untuk membantu warga Dayak mengusir Jepang dari pulau ini. I have the task of organizing resistance amongst the tribes. Keesokan harinya Leroy mengadakan rapat dengan para penduduknya dan dirinya pun menceritakan kepada Firebone dan Tenga asal mula mengapa dirinya diangkat menjadi raja, di mana 3 tahun yang lalu setelah temannya dibunuh, Leroy kabur ke dalam hutan. Japs killed others. I alone escaped. I was suffocated by the trees. I left the coastal plains and I wandered inland. Saat dalam putus asa, Guai, salah seorang suku Dayak, menemukannya. Dan karena tato naga yang ada di dadanya, para suku Dayak itu berencana menjual kepala Leroy kepada tentara Jepang. Namun seorang wanita Dayak bernama Yu menghentikan hal itu karena dirinya tertarik melihat mata Leroy yang biru. They said my eyes were like the sea, and here, salt is life. Semenjak saat itu, Yu yang merupakan adik Guai pun merawat Leroy dan mengajarinya bahasa pribumi. Her name was Yu, Guai's sister. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Leroy pun bisa beradaptasi dan dirinya pun mulai terbiasa hidup di alam liar. I lived with the forest like an animal. Hingga pada suatu ketika Leroy dengan berani menantang pria bernama Lian yang ingin menjual kepalanya kepada Jepang. Dan setelah bertarung cukup lama, akhirnya Leroy berhasil menang dan dirinya memberikan penghormatan pada jasad Lian. Setelah kejadian itu, Leroy pun memberikan motivasi kepada para suku Dayak itu, hingga pada akhirnya seluruh suku pribumi itu memberikan kepercayaan kepada Leroy.
yang mana Leroy dan Yu pun akhirnya resmi menikah secara adat dan Leroy berhasil mempersatukan suku pribumi dari 22 rumah betang dan dirinya akhirnya dinobatkan menjadi rajanya. Well, I guess it was time I got married. I had united 22 longhouses, and I guess I became king. Setelah Leroy selesai bercerita, kemudian Fairbone mengatakan bahwa sekutu sedang merencanakan perlawanan. The Australians are going to land. Fairbone pun kemudian mencoba membujuk Leroy agar dirinya dan rakyatnya mau menyerang pasukan Jepang. Namun Leroy menolak karena tidak ingin membahayakan rakyatnya dan dirinya memilih untuk menghindari perang. Tentunya hal itu membuat Fairbone merasa kecewa. I quit your world and your war. Jump on. Keesokan paginya tanpa disangka pesawat Jepang melintas dan mulai menembaki wilayah Leroy. Karena banyak warga yang menjadi korban, Leroy pun meminta perjanjian tertulis dari pasukan sekutu, yang mana dirinya menginginkan rakyatnya hidup bebas dan diberikan persenjataan. I want a deal. What do you want? Guns! So they can't take the freedom away. You made us hungry, you hurt us. Worst of all, you hurt our feelings. Keesokan harinya pasukan bantuan pun dikirim ke wilayah mereka dan para pasukan itu disambut dengan baik oleh suku Dayak. Kemudian Kapten Fairbone pun menugaskan mereka untuk melatih para suku pribumi itu dalam menggunakan senjata. I asked for first-rate NCOs as advisors. Armstrong. Brent Armstrong. Heavy weapons, sir. Yes. What's the deal on the women? They free? You know you're talking. Pada suatu hari terjadi perselisihan antar rumah betang yang mana di dalam adatnya jika seorang ibu meninggal saat melahirkan maka bayinya harus dibunuh. Kebetulan saat itu ada seorang ibu yang meninggal saat melahirkan dan suaminya berasal dari rumah betang lain, yaitu gawai adik iparnya Leroy. Karena Fairbone tidak berpihak pada siapapun, dirinya pun memilih untuk menghabisi anak itu agar kedua rumah betang itu tidak berselisih lagi. Namun Leroy yang otaknya masih waras, dirinya merasa tidak tega lalu memilih untuk menyelamatkan bayi itu. Dan ternyata Fairbone melakukan hal itu untuk memancing Leroy mengambil keputusan bijaksana sebagai raja. Why would you have killed this baby, huh? Why would you have let me? I see you, King. Malam harinya seorang wanita pribumi menawarkan empeludan kepada salah seorang prajurit itu. Tentunya si prajurit itu pun tidak menolak daripada dicongcong rengit. I don't trust a man who can turn away from the hips and thighs. You trust me? Yes. Keesokan harinya mereka pun bersiap menyerang Jepang. He's got a rifle too. And a long bed. Dan saat itu Fairbone yang terkena malaria memaksa dirinya untuk ikut bertempur. Dan di tengah pertempuran itu Fairbone yang sakit kabur tanpa arah yang jelas. Tentunya hal itu membuat Leroy dan yang lainnya merasa cemas sehingga Leroy pun memutuskan untuk mencarinya. He's just lost. It's malaria. Melihat Fairbone jatuh pingsan, Leroy pun langsung berusaha menyelamatkannya dengan perjuangan yang sangat mengedankan sekali. Setelah diobati, akhirnya Fairbone pun tersadar dari pingsannya. Just a beachhead, but it'll grow, sir. Remember to think. 3 days, sir. Malaria. Lalu Fairbone pun mengucapkan terima kasih kepada Leroy karena telah menyelamatkannya. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, Fairbone berusaha mengabulkan perjanjian yang diminta oleh Leroy. Don't start the war without me. Singkat cerita, akhirnya Fairbone pun tiba di Morotai jajahan Belanda yang pada saat itu tergabung dalam sekutu. What's it like? He is a king, a real king. Kemudian Fairbone pun menceritakan tentang perjanjian yang diminta oleh Leroy, namun atasannya tidak menyetujui hal itu.
Show me that respect, or at least pretend to. It's not contempt. It's a line of conduct. You know that one fine day you're going to have to betray them. Lalu Fairborn pun mencoba langsung meminta persetujuan dari Jenderal MacArthur. Dan tanpa diduga perjanjian tertulis yang diminta Leroy itu disetujui oleh Jenderal MacArthur. Thank you, sir. Thank you very much indeed. Singkat cerita, akhirnya Fairborn pun kembali lagi ke wilayah suku Dayak itu. Dan sesampainya di sana dirinya dikejutkan oleh banyaknya pengungsi akibat Jepang yang mulai melakukan penyerangan secara brutal. Malamnya Leroy pun berterima kasih kepada Fairborn karena perjanjian tertulis itu. You did this for me. The king and country. Dan sebagai ucapan terima kasih, keesokan harinya Leroy pun akhirnya menunjukkan hal yang disembunyikannya selama ini, yaitu memperkenalkan Dayak Punan suku pribumi yang masih alami dan belum tersentuh dunia luar. We call it Valley of the Children. Dan di sini terungkap ternyata Leroy ingin menutup satu-satunya akses ke tempat itu agar Dayak Punan aman dari serangan Jepang. Akhirnya pasukan Dayak pun siap untuk berperang melawan Jepang. Sementara itu pasukan Jepang sudah semakin terdesak dan mereka mulai gugur karena penyakit dan kelaparan. Di mana hal itu pun dimanfaatkan baik oleh Leroy beserta pasukannya untuk menghabisi para pasukan Jepang. Dan mereka pun menghancurkan akses transportasi Jepang, kemudian bergerilya untuk menjebak pasukan Jepang. Sementara itu pasukan Jepang tidak mau kalah, bahkan kali ini mereka melakukan penyerangan dengan lebih agresif. These have chosen not to die. Fight like Genghis Khan. Keesokan harinya mereka berencana untuk membantu rumah betang yang telah diserang oleh Jepang. Ternyata pasukan Jepang tega memakan suku pribumi untuk mengatasi masalah kelaparan mereka. What are you saying, Tenka? They're eating the dead. We know where they are, sir. That's how they're living. That's what they're after. Setelah itu mereka yang sangat kekerot emosi pun mencoba menyergap pasukan Jepang yang sedang melintas. Dan perang itu menghabiskan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Kemudian Leroy pun bergegas kembali ke rumah betang mereka untuk melindungi warganya. Lalu berusaha mengubah akses masuk ke dalam wilayah Dayak Punan. Namun sayangnya mereka gagal menutup akses itu. Sementara itu pasukan Jepang sudah mulai memasuki area rumah betang mereka, di mana Leroy dan Fairborn yang menyadari hal itu pun berlari tipe paretot untuk kembali ke rumah betang mereka. Namun sayangnya Leroy terlambat karena warganya sudah dibantai habis oleh Jepang. Dan warga yang selamat pun merasakan duka yang teramat dalam, apalagi Leroy yang kehilangan istrinya. We can hold them there till morning and then call in for the Air Force. Menerima kenyataan itu, Leroy tidak bisa lagi membendung amarahnya. Kemudian dirinya dan pasukannya pun mengejar prajurit Jepang yang sedang kabur ketakutan.
Saat prajurit Jepang itu terpojok, Leroy dan pasukannya pun langsung membantai musuhnya itu tanpa ampun. Mamam. Setelah membunuh secara brutal akibat kemarahannya, kini Leroy mulai sadar dan dirinya tidak mau lagi membunuh siapapun. Was dropped on Hiroshima, a military base. All Allied Armed Forces, Pacific Theater. Dan saat mereka sedang mendengarkan radio, tiba-tiba pasukan Jepang menyerang lagi. Yang mana dalam pertempuran ini, Firebone tertusuk oleh prajurit Jepang. Setelah berjalan cukup jauh dari tempat pertempuran, Firebone pun tak sadarkan diri. Dan saat tersadar, Firebone menemukan dirinya sudah berada di sebuah rumah sakit. I'm awake. What about... Sementara itu, Leroy memilih berdamai dengan seorang petinggi pasukan Jepang yang menyerah. Dan setelah Jepang menyerah, atasan Leroy berencana untuk menguasai kerajaan Leroy, yang mana dirinya ingin menggali informasi tentang cara menguasai kerajaan Dayak itu. Dan di sini dengan teganya Firebone membeberkan rahasia dari suku pribumi itu agar tidak terjadi pertumpahan darah. They get it from the sea. If you cut off their supply of salt, And it had to be. Just who might you be, fella? They need salt. Salt, eh? You can have me. Karena suplai garam diputus, Leroy pun terpaksa menyerahkan dirinya kepada tentara sekutu agar rakyatnya bisa mendapatkan garam. Dan saat didatangi atasan Firebone, terlihat Leroy habis dihajar oleh pasukan sekutu. Tentunya hal itu membuat atasan Leroy sangat marah. You're a disgrace to the army. You'll be stripped. I was never to see Borneo again. Lalu ketika berada di Selat Malaka, kapal yang ditumpangi Firebone mengalami kandas, di mana Firebone yang merasa bersalah pun menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan Leroy dari ruangan tahanan. English. Dan akhirnya Leroy pun kembali hidup di alam bebas. Tidak seperti itu juga. Tamat ending yang sangat memamang Leroy Khan dan meng-legend-kan. Waduh, karena ya tidak semua yang menjajah itu busuk hatinya, tapi si Mamang Leroy ini akhirnya mau menyelamatkan mau berjuang gitu, mempertahankan, namun kata orang Sunda mah itu nah oleh sudah teh aduh lupa saya teh naon sih ya, mau mempertahankan tanah air suku Dayak untuk ya dari siapa itu Brahma yang tidak ada yang Icrik ya, Jepang mau menguasai, dan akhirnya juga si atas ini Leroy juga mau menguasai gitu. Ya mungkin mereka mau punya kepentingan masing-masing, jadi dan berkat si Mamang Leroy ini mereka bisa membunuh pasukan Jepang tersebut. Apa sih? Ya pokoknya seperti itulah yang seperti yang sudah diceritakan dalam film ini. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.